Pengaruh rotasi bumi terhadap waktu. Nah, bagaimanakah pengaruh rotasi bumi terhadap waktu? Sekarang, mari kita amati bola dunia berikut ini. Nah, anak-anakku sekalian, jika kalian mengamati bola dunia, kalian akan menemukan garis di dalamnya. Nah, garis yang tampak pada peta dunia terdiri atas garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari bumi. Garis lintang dipergunakan untuk menentukan pembagian iklim. Pada bola dunia juga terdapat garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis lintang 0 derajat. Sedangkan garis bujur atau garis meridian adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan. Garis bujur 0 derajat terletak di kota Greenwich, merupakan standar perhitungan waktu internasional. Peristiwa rotasi bumi memerlukan waktu 24 jam. Dalam satu kali rotasi, bumi berputar membentuk lingkaran 360 derajat, sehingga 1 derajat bujur ditempuh dalam waktu 4 menit, atau 24 jam dikali 60 menit dibagi 360 derajat sama dengan 4 menit. Jadi, perbedaan waktu antara dua tempat yang berbeda 1 derajat bujur adalah 4 menit, atau setiap perbedaan 15 derajat bujur terdapat selisih waktu 60 menit. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Setiap perbedaan 15 derajat bujur terdapat selisih waktu 1 jam, sehingga Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Berdasarkan standar GMT, waktu Indonesia Barat lebih cepat 7 jam dari GMT, waktu Indonesia Tengah lebih cepat 8 jam dari GMT, dan waktu Indonesia Timur lebih cepat 9 jam dari GMT. Misalkan waktu GMT menunjukkan pukul 9.00, maka waktu Indonesia Barat akan menunjukkan pukul 16.00 atau jam 4. Pada waktu yang sama, waktu Indonesia Tengah menunjukkan pukul 17.00 atau jam 5, dan waktu Indonesia Timur akan menunjukkan pukul 18.00 atau jam 6. Nah, sekarang coba perhatikan judul bacaan berikut ini. Zona waktu di Indonesia. Nah, pertanyaannya yaitu, sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan tersebut, yaitu zona waktu. Jadi, dia membahas tentang zona waktu. Yang kedua, berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan tersebut, yaitu tentang pembagian waktu di Indonesia. Nah, perkiraan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan zona waktu di Indonesia yaitu tentang pembagian waktu di Indonesia. Nah, sekarang coba perhatikan bacaan berikut ini. Zona waktu di Indonesia. Berdasarkan letak garis bujur, zona waktu di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bujur standar, yaitu 105 derajat, 120 derajat, dan 135 derajat. Yang pertama, waktu Indonesia Barat atau WIB. Wilayah Indonesia yang termasuk waktu Indonesia Barat berada pada garis 95 derajat sampai 105 derajat. Zona waktu tersebut meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, serta Madura. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah atau WITA.
Wilayah Indonesia yang termasuk waktu Indonesia bagian tengah berada pada garis 105 derajat sampai 120 derajat. Zona waktu tersebut meliputi Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi kita ini Sulawesi Selatan masuk di bagian WITA atau waktu Indonesia Tengah. Yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia yang termasuk waktu Indonesia Timur berada pada garis 120 derajat sampai 141 derajat. Zona waktu tersebut meliputi Maluku dan Papua. Jadi, setiap daerah waktu yang berurutan memiliki selisih 1 jam dengan daerah waktu lainnya. Apabila di Jakarta, waktu Indonesia Barat pukul 7.00, maka di Denpasar, Bali atau WITA akan menunjukkan pukul 8.00 dan di Manokwari atau Papua menunjukkan pukul 9.00. Jadi, anak-anakku sekalian, itu tadi pengaruh rotasi bumi terhadap waktu. Itu semua adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa, karena bumi, langit, dan isinya merupakan ciptaannya. Nah, tahukah kalian bagaimana cara mengungkap rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan? Iya, rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Untuk menyanyikan lagu, kalian perlu memahami interval nada. Nah, interval nada itu apa ya? Iya, interval nada adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Berdasarkan cara dimainkan, ada 2 jenis interval, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah jika 2 buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama. Sedangkan interval melodis yaitu jika 2 buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan. Kerjakanlah tugas berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.